Mengikuti pelatihan di Balai RW 22 ini. Yang pertama, kita melihat dari dalil ya Bu, dalilnya untuk merawat jenazah. Merawat jenazah ini adalah merupakan fardu kifayah. Dan fardu kifayah itu wajib bagi kita apabila tidak ada yang merawat. Jadi wajib kita Bu. Kemudian kalau sudah ada yang merawat, tapi kita juga tadi sudah disebutkan oleh Ibu Eriko, tetangga kita ini adalah saudara kita. Ya. Jadi untuk merawat jenazah itu harus pandai-pandai menjaga aib dari si mayit ini, jadi supaya tidak menyebar. Itu tadi ada bumbu roiko, masako, ya, micin, ya itu ya, ajinomoto dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar menjaga aib dari si mayit itu. Kemudian dalil dari ini merawat jenazah yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Ini adalah dari surat Al-Ankabut ayat 57 yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, kemudian hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi semuanya akan merasakan mati ya. Jadi kita nanti juga akan mengalami kematian Bu ya. Jadi jangan takut, makanya kita harus belajar bagaimana cara merawat jenazah. Kalau kita sekarang merawat jenazah saudara kita, nanti kita juga akan dirawat. Sebelum kita merawat jenazah, kita harus meluruskan niat ya Bu. Memang kita harus betul-betul ikhlas untuk merawat jenazah itu ya. Jadi kita ikhlas, tidak mengharapkan sesuatu untuk apa tidak. Jadi kita ikhlas, betul-betul ikhlas untuk merawat jenazah. Kemudian lanjut Bu untuk cara memandikan jenazah, yaitu untuk yang cara memandikan jenazah itu sebaiknya memandikan semuanya aurat tertutup. Jadi kalau kita memandikan ini harus tertutup dengan kain atau jarik ya Bu, jangan sampai ini auratnya kelihatan ya. Jadi meskipun kalau kita misal membersihkan itu harus tertutup, jangan sampai ada yang kelihatan ya. Kemudian yang pertama kita memandikan, yang kedua itu kita mengawali dengan niat ya. Bagaimana pertama kita mewudukan, yaitu dengan niat nawaitul wudu'a li hadhil mayyitati li raf'il hadasil fardhu lillahi ta'ala. Jadi saya berniat untuk mayit perempuan ya Bu. Kalau hadhi mayyitati itu untuk mayit perempuan. Jadi lillahi ta'ala, untuk hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu untuk pertama adalah itu, yaitu mewudukan dulu. Ya, sebelum kita wudhu, kita tadi sudah disebutkan oleh Bu Eri, yaitu kita bersihkan dulu. Jadi seperti itu kotoran-kotoran itu menceboi itu dan sebagainya, itu kita bersihkan dulu baru diwudhui. Kemudian kalau sudah kita bersihkan, baru wudhu, kemudian kita mandikan. Yaitu niatnya mandi juga nawaitul ghusla li hadhil mayyitati li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Jadi saya berniat untuk memandikan mayit perempuan
hadas besar lillahi ta'ala. Itu lihatnya seperti itu. Nah, setelah kita ini mengawali itu tadi dengan bismillah dulu nggih Bu. Waktu kita niat untuk memandikan bismillahirrahmanirrahim, itulah baru kita niat. Kalau sudah kita bersihkan, baru kita mandikan tadi dengan niat itu. Jadi mulai kita awali kita awali dari sebelah kanan dulu. Jadi dari atas sebelah kanan sampai ke bawah. Nah, setelah itu ini dari sebelah kiri. Nah, jadi membandikan jenazah itu urut-urutannya seperti kalau kita mandi besar, juga begitu juga kalau kita wudhu. Jadi urutannya juga seperti kita wudhu. Nah, jadi Ibu kan sudah tahu semua, saya yakin sudah tahu untuk urut-urutannya wudhu maupun mandi besar. Kemudian ini untuk jenazahnya itu kalau kita mau memandikan itu kepala agak diangkat ya di atas, jadi supaya airnya juga bisa mengalir ya. Jadi kalau kita punya RW kita itu ada ini kayak bantalan-bantalan itu, jadi yang atas yang lebih tebal itu kita letakkan di kepalanya, jadi pas di kepalanya itu ya. Next. Jadi itu cara. Kemudian ini Bu ya, untuk memandikan jenazah itu yang lebih afdol itu adalah dari pihak keluarganya ya. Jadi yaitu tadi untuk menjaga aib dari si mayit itu. Jadi keluarga ini harus itu ikut. Nah, kalau keluarganya tidak ada ya ini tetangganya ya, tetangganya juga harus bisa menjaga aib dari si mayit ini ya. Kemudian ini biasanya kalau kita sampai tadi yang membersihkan itu sampai biasanya ini ditekan tuh ya, perutnya ditekan supaya ini kotorannya bisa keluar. Nah, itu ya, itu yang supaya bersih. Kemudian setelah mayat dibersihkan itu kita lagi Bu, kita wudukan lagi. Yaitu terakhir itu tadi dengan diberi wewangian seperti kapur darus yang kita larutkan ya Bu, kita larutkan itu kita siramkan supaya tidak kapur darusnya itu tidak melekat di tubuhnya. Kita pakai pakai itu kain yang yang tipis lah ya. Atau tila atau kain tila atau yang tipis itu kita siramkan di atasnya itu juga harus tetap menjaga auratnya. Misalnya ini harus tutupnya ini jarinya itu harus juga tetap tertutup oleh jari itu, jangan sampai kelihatan auratnya. Setelah itu kan sebelum kita beri larutan tadi kita keringkan juga, kita keringkan terus diberi itu dikeringkan lagi ya, dikeringkan supaya itu tadi kering, baru kita kasih tutup dengan ganti ya Bu, ganti kain jaringnya itu tadi yang kering, baru kita angkat lah. Sebelum ini kita kafani, sebelum kita mandikan itu harus dipersiapkan. Kain kafannya sudah dipersiapkan, yaitu dari ini biasanya kita itu pakai 3 lapis. Kita melihat ini ukuran kainnya ya, itu lebarnya. Itu kadang-kadang ada yang 80 cm, ada yang 90, ada yang 1 meter, bahkan ada yang 120. Lah ini yang kadang 80 kebetulan mayatnya itu besar, yaitu membutuhkan kain yang banyak ya.
makanya kemarin tuh kalau saya biasanya dijahit gitu supaya bisa ini apa ngelakuk itu isinya ya, maksudnya itu supaya bisa ngelakuk. Jadi pertama kita siapkan itu kain kafannya ya, mulai dari itu tadi kita lapis misalnya pertama kita jahit ya supaya agak lebar, kemudian dua, kemudian kita kalau ada masih ada sisa kainnya kita tambah lagi satu, Bu. Kemudian kita buat ini seperti baju ya, baju kurung itu biasanya itu, kemudian buat sarungnya, kemudian buat celananya, dan buat ini apa jilbabnya itu. Kita pasang, jadi sebelum kain kafan ini kita kita beber ya, maksudnya beber itu talinya kita pasang dulu, kita pasang misalnya 3 ya, ini nanti untuk ujung dari kepala itu, kemudian untuk ujung tangan ya, tangannya, kemudian baru kaki ya, kaki itu 3 ya, jadi ini supaya tidak lepas. Nah untuk syariatnya untuk apa tidak harus ya Bu, ternyata dari beberapa itu pendapat ada yang boleh disendakopkan, ada yang tidak. Itu ternyata tidak harus sendakop Bu, karena kita misalnya mau kita sholat juga kan juga lebih enak kita sendakopkan. Jadi kita waktu menalikan itu ini apa? Ini yang ditali ya Bu, dari pas dekatnya siku itu biar tidak ini lepas ya. Kemudian ini apa tadi kita beber kainnya itu kita beri kapur barus, jadi per lapis kita beri ini apa kapur barus yang sudah lembut ya, kemudian perlu kita beri kapur barus atau kalau ada minyak wangi, jadi kapur barus dan minyak wangi ya. Sebetulnya ini apa untuk memandikan jenazah itu simpel Bu ya, simpel dan tidak menakutkan. Kebetulan di RW sini itu tidak ada penyakit yang menular, tidak ada Bu, masih aman-aman saja alhamdulillah ya, orangnya sehat-sehat ya, alhamdulillah ya. Kemudian ini pengalaman ya Bu, ini juga pernah ada di warga RW 22 itu meninggal di rumah sakit, kemudian dimandikan di rumah sakit. Ternyata yang memandikan itu orang laki-laki. Wah, ini gimana nih? Ini perlu diketahui. Jadi sebelum misalnya memandikan di rumah sakit tanya, ini yang memandikan laki atau perempuan? Misalnya orang yang meninggal orang perempuan tanya, ya harus orang perempuan yang memandikan. Ya. Jadi untuk yang memandikan itu yang boleh yaitu orang sesama perempuan, suami istri, anak ya anak misalnya meninggal perempuan ya anak perempuan, anak laki-laki tidak boleh ya. Itu. Jadi suami itu misalnya yang meninggal perempuan, suami boleh ikut memandikan ya. Jadi anak kalau kita perempuan yang meninggal ya anak perempuan yang boleh memandikan. Ya. Kemudian tadi misalnya ada luka, ya itu dikasih